Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Jangan bosen-bosen ya kalau melihat YouTube saya ini tampil di beranda kalian ya. Kita sekarang ditemenin oleh suara burung pentet teman-teman. Ini suami saya ini senang burung, jadi ada hiburannya ya pentet ini. Terus Mbak, burung pentetnya gacor ya teman-teman. Ya untuk hiburan ya. Kali ini saya ucapkan terima kasih dulu yang udah mensubscribe dan sudah melihat video saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih untuk kalian semua. Semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan kemudahan dan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saya juga ucapkan terima kasih untuk yang baru menonton video saya ini. Semoga kalian berkenan karena video ini murni dari pengalaman pribadi saya, tidak ada untuk mengambil atau menjiplak video siapapun. Jadi ini murni video saya. Terus kali ini saya akan memberikan sebuah cerita, yaitu cerita saat saya di Gunung Penanggungan. Kenapa saya bisa ke Gunung Penanggungan? Jadi ceritanya begini teman-teman. Waktu itu saya sudah ke Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Semeru. Nah di Gunung Semeru ini saya cuma sampai di Ranukumbolo. Kenapa saya hanya sampai di Ranukumbolo, tidak sampai ke Puncak Lawu, Puncak Semeru? Dikarenakan di Ranukumbolo itu saya melihat sebuah kerajaan emas, kerajaan yang berlapiskan emas, tapi mohon maaf di kerajaan itu adanya hanya wanita, tidak ada laki-lakinya. Makanya waktu itu saya sama teman-teman saya, kita ber-13, hanya yang lain nyampe puncak, tapi saya hanya sampai Ranukumbolo karena fisik saya sudah tidak kuat. Dan teman saya yang namanya Mas Dimas ini menyarankan agar saya turun saja, tidak usah melanjutkan karena bisa membahayakan saya. Karena saya pengen sekali, jadi seringkali dalam keadaan tidak sadar itu minta untuk ke danau itu. Makanya sama teman saya yang namanya Mas Dimas ini, sama Mas Hendrik, jadi terus itu teman-teman pergi turun, tapi Mas Hendrik ini naik sama teman-temannya. Nah terus kenapa saya bisa ke Gunung Penanggungan ini? Pertama karena saya mendapatkan bisikan harus ke sana. Apa yang saya jalani itu berdasarkan bisikan teman-teman. Jadi waktu itu saya ke Gunung Penanggungan ini diantar 3 orang teman saya, jadi berempat. Ada Mas Ari, ada Mas Doran, ada Noli, sama satu lagi itu ada namanya Mas Roji. Jadi berlima bersama saya. Kenapa kok mereka mau mengantar saya? Alhamdulillah selama ini ketika saya ingin kemana-mana, teman saya insya Allah ada yang bersedia mengantarkan. Ya mungkin itu adalah karma. Karena apa? Karena selama ini saya juga tidak pernah menjahati orang, dan saya menolong seseorang itu dengan tulus. Maka mereka juga alhamdulillah sama saya ini baliknya ketulusan teman-teman. Nah di Gunung Penanggungan ini kita berangkat itu jam 12:30 siang. Setelah sholat kita melakukan perjalanan. Karena apa? Karena kita jangan sampai malam sampai di pos 4, kata teman. Ini pertama kali saya ke Penanggungan. Nah perjalanan di awal itu kan
jalannya emang datar, emang apa ya, landai gitu loh teman-teman. Jadi masih enak, masih bisa kita interval nafasnya itu masih bisa kita atur ya. Terus perjalanan itu masih lewat paping. Kita itu di gunung tuh ada papingnya teman-teman, jadi nggak begitu susah lah ya untuk jalan. Terus setelah itu sampai mau ke pos 2 itu kan jalan udah tanah licin, tanah kalau di gunung tanah gambus ya, tanah gambus itu jadi kan licin teman-teman, licin. Sampai perjalanan pos 2 itu masih aman teman-teman, masih kita bercanda hari-hari. Nah mau ke pos 3 itu saya tuh berasa itu seperti diikuti. Terus saya bilang sama Mas Nolik ini begini, Mas, aku kok koyo sing melu ya. Ojo meden-medeni lah, jangan nakut-nakuti lah, kita kan cuma berlima, jangan sampai pikiran kita buyar. Tapi enggak loh Mas, bener kayak ada yang mau masuk ke tubuh saya. Terus akhirnya kan ada jadi tanah tapi kayak batu yang disusun berundak itu loh. Nah di situ itu terus saya itu minta istirahat, Mas, kita istirahat ya Mas ya, saya udah nggak kuat. Terus lapar Mas, lapar. Ya kan tadi kamu habis makan di pos 2, tapi saya lapar lagi Mas, tolong Mas, lapar. Nah setelah itu, setelah saya dikasih makan roti sama Mas Noli ini, dikasih makan roti, terus saya tuh pingsan teman-teman. Saya pingsan karena pas saya tatapan mata saya itu kan ke depan sono ya, ke depan sono. Itu saya ada melihat ada satu rombongan itu, tapi kepalanya itu miring ke kiri begini. Nah begitu tiba-tiba dia orang rombongan itu tiba-tiba kayak lari ke tubuh saya gitu. Terus setelah itu saya kan pingsan ya, saya pingsan. Terus kata Mas Noli sama Mas Roji ini, saya di situ untuk kesurupan. Ditanyain kalian siapa, dia berkata bahwasanya saya ini pasukan dari Majapahit. Kenapa di sini? Kita melarikan diri waktu perang. Kenapa bisa meninggal di sini? Karena kita mati kelaparan. Terus apa yang kamu inginkan dari anak ini? Kita tidak menginginkan apa-apa, cuman kita hanya ingin menyampaikan pesan. Pesan apa? Untuk siapa? Pesannya untuk kalian semua. Jadi satu rombongan ya, satu rombongan itu untuk kalian semua. Pesannya apa? Tolong nanti kalau ada buah yang ada di pangkal pohon, tolong kalian ambil, bawa pulang lalu dimakan. Ya nanti saya sampaikan. Nah setelah saya sadar kok mata saya jadi ngantuk ya teman-teman ya. Saya sukanya begini nih teman-teman, kalau lagi cerita terkadang yang saya ceritain itu datang, terkadang kayak ada orang yang mau, ada orang yang mau masuk teman-teman ya, ada orang yang mau nempel nih. Jadi terkadang saya cerita itu harus gimana ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Kita lanjutkan saja. Jadi setelah itu saya kesurupan hampir lama, katanya ada setengah jam lebih saya kesurupan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tuh, dengan tiba-tiba saya berasa ngantuk teman-teman. Terus akhirnya saya di situ hampir setengah jam. Teman saya bilang, kamu mau lanjut apa enggak? Dek, enggak lah, lanjut lah, udah sampai sini masa turun lagi. Gunung Penanggungan ini memang nggak begitu tinggi ya teman-teman, jadi cuman 1000 lebih lah, jadi nggak begitu itu ya, nggak begitu berat lah. Terus akhirnya kita masih ada satu pos lagi, kata
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya begini teman-teman, jadi saya tuh nggak enaknya kadang kita sedang bercerita. Waktu saya cerita soal Parangkusumo, yang saya ceritain datang. Sekarang cerita tentang penanggungan, yang tadinya saya seger, buker, tiba-tiba saya mengantuk, kan nggak masuk akal. Memang apa yang terjadi pada tubuh saya ini nggak masuk akal teman-teman. Kadang ya itu tadi, saya bentrok sama batin itu ya seperti ini, keadaan seperti ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi saya melihat tuh mukanya tuh dia miring ke kiri. Terus pada akhirnya kita dari ketiga ini, jadi saya tuh dipapa sama dua teman saya sampai pos bayangan, pos 4 baru ke pos bayangan itu perjalanan satu sekitar 1,5 jam. Di situ tuh saya langsung tertidur, langsung geletak, udah badan tuh terasa berat banget. Nah pada akhirnya teman-teman saya ini bilang begini, ini kayaknya bocah nek diteruske piye mas. Oh nggak apa-apa lah, yakin lah dia kan ada yang jagain. Eyangnya dia juga nggak bakalan diem lah ngeliat dia begitu terus. Ya Allah. Maaf teman-teman. Jadi memang setelah sampai di pos 4 ini kan kita memang tidur di situ dulu karena waktu udah mau maghrib kan. Kita pasang tenda di situ, terus tiba-tiba nih kayak ada angin itu cuma ada di salah satu tenda. Jadi kita bawa 2 tenda nih. Dan di salah satu tenda itu, tapi bukan yang saya tempati, itu tenda depannya saya itu kayak ada itu teman-teman, kayak angin. Jadi anginnya tuh muter teman-teman, kayak kalau orang Jawa bilang tuh kayak luwing ya. Jadi kayak angin puting beliung tapi kecil gitu loh, muser gini. Nah di situ lalu nggak terasa tuh tiba-tiba tuh saya jadi panas tuh, muka tuh jadi panas, jadi berasanya tuh pengen muntah, pokoknya yang nggak enak lah. Terus saya bilang sama yang sambernya, yang tolongin saya yang, kalau saya mati jangan sampai saya mati di sini yang. Akhirnya yang sambernya ini datang terus itu di pundak sebelah kanan ditepuk ini kan itu. Terus ojo kalah kan itu, ojo kalah dibisikannya itu. Terus saya akhirnya sekuat tenaga saya kuatkan, saya ingin melihat apa yang akan terjadi teman-teman. Sudah waktu maghrib saya tuh melihat tuh dari, kan ini kalau gunung penanggungan kita udah sampai di pos 4 nih, pos bayangan ini nih kan bakal melihat bukit-bukit tuh, gunung-gunung tuh ya. Nah di situ tuh ada sinar merah tuh, merah banget tapi bukan sinar bola api ya, merah banget tuh. Semakin lama tuh semakin mendekat, terus sinar merah tuh berubah jadi sesosok kakek. Dia bawa tongkat, terus ada jenggotnya begini, tapi pakaiannya tuh pakaian Jawa teman-teman, pakaian Jawa, terus pakai belangkon itu. Pakai belangkon, terus saya rasa ini yang diceritain
maksudnya nggak mau diceritain ini teman-teman, gimana dong. Terus akhirnya suara burungnya juga ini ya teman-teman. Nah itu berubah jadi sosok kakek-kakek bawa tongkat, pakai belangkon, pakai celana hitam. Terus ini Manoli ini juga ngeliat teman-teman, juga ngeliat dedek gue ngerti orang. Iya ngerti. Untuk yang iya. Oh mas aku yang ngerti nih. Siapa kayak kan itu. Kak Ro siapa mas? Udahlah kita biarin aja. Besok kan kita terus ke puncak kan. Ya wis saya sedang turun tidur aja. Jadi akhirnya saya tuh tidur teman-teman. Di dalam tidurnya saya itu bermimpi ditemuin oleh seorang, dia itu bilang, Mbah, jenengan sinten, kamu tuh siapa Mbah? Saya itu yang jaga gunung ini. Oh, sampean ke keraton, saking keraton Mojopahit Bang. Iya. Terus itu namanya siapa Mbah? Namanya saya tidak perlu sebut ya teman-teman, takutnya nanti jadi itu. Terus Mbah, jenengan manggene teng pundi? Mbahnya tempatnya ada di mana Mbah? Kayak manggone aku ning ngono, ditunjukin ke saya tuh satu tempat. Nah gue arep golek banyu ning kono ya. Aduh dada saya. Terus akhirnya saya tuh sama mbahnya nih diajak nih, ayo nek kowe pengen melu, pengen ngerti panggon aku nang ndi ayo. Nah saya tuh ditunjukin nih sama mbahnya ini, ditunjukin. Nah setelah ditunjukin saya tuh melihat satu tempat itu luar biasa indahnya. Itu banyak tanaman, terus kupu itu warnanya putih, kupu itu. Terus saya bilang, niki tempat apa Mbah? Iki jenenge Kasatrian. Oh, tempat iki ngenten Kasatrian nggih Mbah. Ono saben papan panggon kuwi mesti ono kasatriane. Oh nggih. Kajeng jenengan badhe ndhawuhi kula napa Mbah? Pengen ngasih tahu apa Mbah? Oh iya Allah teman-teman, yang diceritain gak mau, ini gimana dong. Terus banyak tuh bilang, saya persingkat aja teman-teman, nanti kalau ada yang mau tanya-tanya kita tanya jawabnya via komen aja ya. Banyak ini bilang gini, nang Penanggungan iki gunungnya para dewa. Jadi di Penanggungan ini gunungnya para dewa. Jadi kalau pengen minta atau berdoa itu sebaiknya nggak usah sampai di atas, cukup di moto air Jolo Tundo situ. Oh nggih Mbah nggih. Terus nah di situ tuh kan ada mata air suci ya teman-teman. Saya bilang, Mbah toyo suci niku manggene wonten pundi? Sak ngisore sing mbok liwati mau ana dalan sisih tengen ya ning kono kuwi. Nah, setelah saya terbangun saya ceritakan sama teman-teman saya, akhirnya paginya tuh kita nggak jadi ke puncak. Paginya kita turun, emang tujuan kita awal memang air itu, mata air itu ya teman-teman, tujuan kita awal memang di situ itu. Nah ketika kita turun tuh teman-teman, kita turun kan tadinya dibilang bosnya ada di sing mbok lewati mau ono wit kayak yang bijinya bunga, yang bijinya merah tuh teman-teman, apa ya namanya ya, itu pokoknya ada di situ sebelah kanan.
sapi baru itu salak mau, kan memang di Penanggungan kan ada pohon salaknya kan. Terus di situ kita ke situ ternyata memang bener ada. Nah ada, akhirnya saya sama teman saya ini pada turun nyari itu, dan alhamdulillahnya ketemu teman-teman. Setelah ketemu akhirnya air itu kan saya bawa pulang, saya simpen sampai sekarang juga masih ada airnya, saya simpen. Hal itu nanti akan saya gunakan untuk saya satukan dengan 7 mata air. Saya harus ngambil dari Merapi, Penanggungan, Semeru, Lawu, terus Parangkusumo, terus satu lagi daerah Grojogan Sewu, yang satu lagi saya harus ngambil di daerah Blitar, tepatnya itu di makamnya Pak Karno. Jadi saya harus menyatukan semua air itu untuk saya jadikan ketika nanti topong rami saya selesai, saya pakai buat mandi. Jadi untuk mensucikan diri saya. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf sekali karena saya harus mengakhiri, karena yang bersangkutan mungkin tidak berkenan saya menceritakan, makanya mata saya ini semakin ngantuk teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga selalu sehat untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin.